wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia luar biasa pada pagi hari ini. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Idul Adha, hari raya kurban. Kenikmatan yang kita dapatkan sangat banyak sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung berapa nikmat yang telah kita terima. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, seluruh umat Islam di dunia sama-sama memperingati hari raya Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan hari raya kurban. Sehari sebelumnya, tanggal 9 Zulhijjah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji, mereka wukuf di padang Arafah, berkumpul di padang Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia. Tidak ada keistimewaan di antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia rasanya karena kita bisa melihat keluarga kita, kita bisa melihat sanak saudara kita, kerabat, hingga teman sesama muslim yang mereka bisa menunaikan rukun Islam yang kelima setelah sebelumnya terhalang oleh pandemi corona. Kalimat takbir Allahu Akbar membebaskan kita dari jiwa-jiwa yang kerdil. Kemudian kita mengucap kalimat tahmid walillahil hamd. Hanya kepunyaan Allah segala puji-pujian itu. Kalau hari ini ada jamaah yang masih gila terhadap pujian, gila terhadap kehormatan, gila terhadap jabatan, hal itu tidak pantas dilakukan, karena segala pujian itu hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebagai teladan para nabi, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengenang kembali manhaj Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari peristiwa haji dan kurban dalam merekonstruksi kehidupan di dunia kita.
Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita bagaimana akidah begitu melekat kepada jiwanya. Dan inilah hikmah yang pertama yang kita bisa ambil, memelihara kekuatan akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, ia berlepas diri dari siapapun dari kemusyrikan, termasuk orang tuanya yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban mengajarkan ketulusan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala amal dan perbuatan. Seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikerjakan dengan patuh dan taat. Tidak ada tawar-menawar, apalagi menolaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, serta Hajar telah membuktikannya. Keyakinan yang mendalam bahwa keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik bagi hambanya, dan harapan yang kuat bahwa janji Allah pasti akan ditepati, bahwa Allah tidak akan pernah melantarkan hambanya. Bahkan Allah menguatkan hati mereka untuk melakukan pengorbanan yang sangat mahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa haji dan kurban, ketika kita mengenang kembali manhaj Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakni akhlakul karimah. Kondisi akhlak masyarakat kita saat ini kita akui masih amat memprihatinkan, apalagi ditambah dengan semakin majunya era teknologi dan media sosial. Lihat di negara ini, maksiat semakin merajalela, perampokan, pembunuhan, korupsi hingga saling umpat tidak ada habis-habisnya. Bila ini terus berlangsung, cepat atau lambat yang lemah dan hancur bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita dan juga umat dari bangsa kita yang kita cintai ini. Akhlak mulia tercermin dari jawaban Ismail alaihissalam, yang meskipun begitu siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penyembelihan dirinya, namun ia tidak mengklaim bahwa dirinya sebagai orang yang paling baik, orang yang paling sabar, tetapi ia merasa hanyalah bagian dari orang-orang yang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'a Sa'id qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Karena buah kesabarannya yang dilandasi akhlak mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas atau domba yang besar, sehingga umat Islam disyariatkan untuk melakukan ibadah kurban, yakni memotong binatang ternak
baik kambing, sapi ataupun unta, untuk dibagikan kepada sesama sebagai ketegasan sikap bahwa kesempurnaan keislaman kita tidak hanya terletak pada kualitas ketulusan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kerelaan untuk berbagi kepada sesama manusia. Pelaksanaan perintah berkorban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, baik itu berupa keluarga, cinta, harta benda, bahkan jiwa, adalah segala-galanya, dan menjadikannya sebagai alasan pembenar untuk berbuat zalim dan aniaya kepada sesamanya. Risalah korban adalah penegasan bahwa mengorbankan orang lain untuk dan atas nama apapun tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ketika kita mengenang kembali manhaj Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hikmah yang kita bisa ambil adalah persaudaraan sosial dan persaudaraan Islam. Dalam ibadah haji, kaum muslimin dari seluruh dunia dengan berbagai latar belakang yang berbeda bisa bertemu. Mereka berkumpul dan beribadah di tempat yang sama, bahkan dengan pakaian yang sama. Ini semuanya seharusnya sudah cukup untuk memberi pelajaran betapa persaudaraan antara sesama kaum muslimin memang harus kita bangun. Dalam konteks kehidupan kita, mungkin saja kita berbeda-beda suku, berbeda bangsa, organisasi sosial dan politik, dalam kelompok-kelompok aliran-aliran atau pemahaman keagamaan, bahkan berbeda dalam penetapan tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, penetapan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tetapi semua seharusnya tidak membuat kita begitu fanatik lalu merasa benar sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang salah. Harusnya kita ingat bahwa ukhuwah merupakan bukti keimanan, dan bila ini belum kita wujudkan, pertanda lemahnya keimanan yang kita miliki. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang beriman sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Akhirnya, marilah kita jadikan hikmah haji dan korban ini sebagai pencerahan dalam memperkuat akidah akhlak, solidaritas dan soliditas keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan kita. Hubungan yang dibangun di atas landasan iman dan takwa, dihiasi dengan akhlak mulia yang tertuang dalam pola saling menghargai dan menghormati, memahami perbedaan sebagai sebuah kenyataan, tidak untuk dibenturkan, tetapi keniscayaan yang harus diterima dan dikelola dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.